Baik, tahu saya fenomena kenaikan harga bahan pangan itu ada dua hal ya yang berpengaruh di Indonesia. Yang pertama, adanya fenomena kemarau panjang atau El Nino yang sekarang sedang kita alami, yang diprediksi akan berakhir pada Oktober, ternyata sampai November pun masih terjadi. Dan El Nino ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Berbagai negara juga mengalami hal itu, dan mereka juga sama-sama mengalami penurunan produktivitas karena kemarau yang panjang itu. Nah, sehingga wajar ya akan ada kenaikan harga bahan pangan karena di negara lain juga mengalami hal yang sama, produksinya menurun. Kemudian faktor yang kedua, kalau di Indonesia terjadi yang namanya alih fungsi lahan yang sangat tinggi. Ya, per tahun bisa mencapai 60.000 sampai 80.000 hektar per tahun. Bahkan terakhir saya baca di suatu jurnal, konversi lahan pertanian menjadi non-pertanian itu sampai 100.000 hektar. Ya, kebayang ya, 100.000 hektar kalau untuk nanam padi misalkan, itu berapa ton yang bisa kita panen. Nah, ketika lahan produksinya itu makin berkurang, maka otomatis produksi kita juga menjadi menurun. Nah, dengan produksi menurun, sementara kebutuhan kita makin naik setiap tahun, maka otomatis terjadi kenaikan harga bahan pangan. Ya, jadi seperti itu fenomenanya yang terjadi. Kemudian juga ada fenomena konflik ya, adanya perang Ukraina dan Rusia juga berpengaruh terhadap harga pangan di Indonesia, karena Indonesia mengimpor gandum dari Ukraina. Ketika Ukraina ada perang, maka Ukraina akan lebih mementingkan kebutuhan pangannya dibandingkan untuk keluar. Nah, sementara kita adalah konsumen gandum kedua terbesar di dunia setelah Cina. Nah, dengan kelangkaan bahan pangan itu, gandum misalkan, beberapa bahan pangan kita terpengaruh sehingga harganya akan naik. Begitu kira-kira. Dengan adanya kemungkinan kenaikan bahan pangan tadi, ya, lalu masyarakat bisa apa sih, gitu ya? Nah, beberapa cara yang bisa kita lakukan supaya kita tidak terlalu terpengaruh dengan kenaikan harga pangan itu, ya, karena saya orang pertanian, ya, saya juga orang komunitas di Indonesia berkebun, maka berkebun adalah salah satu solusi yang bisa kita gunakan, yang bisa kita lakukan agar kenaikan harga bahan pangan itu tidak terlalu berpengaruh terhadap kondisi keluarga kita. Kenapa? Karena dengan berkebun itu akan banyak hal yang nanti bisa kita dapatkan. Ya, kita bisa mendapatkan bahan pangan dekat dari rumah, tidak perlu keluar, tidak perlu mengeluarkan ongkos ya untuk membeli. Kemudian bahan pangannya juga berkualitas, karena kita tahu sekarang cemaran pestisida juga sangat tinggi ya. Mungkin kita bisa dapat bahan makanan dari luar, tapi apakah bahan itu aman atau tidak, kita tidak tahu. Karena petani-petani sekarang juga banyak ya yang kurang memperhatikan keamanan pangan. Yang penting bisa hasilnya tinggi, tapi keamanan pangannya kurang. Nah, dengan berkebun di rumah, kita bisa jamin bahwa bahan pangan yang dikonsumsi oleh keluarga kita itu lebih aman. Ya, setidaknya bebas dari pestisida. Ya, selain memang dekat dan harganya juga lebih murah. Itu dari berkebun juga kita bisa mengedukasi anak-anak kita supaya mereka lebih aware terhadap bahan pangan yang ada di meja makan. Ya kan, anak-anak kita biasanya kalau makan nggak dihabiskan, akhirnya menjadi sampah makanan. Kan sayang, padahal kan tadi harganya mahal, kemudian juga untuk produksinya juga lama, tetapi dibuang dengan sia-sia. Kalau dengan berkebun dan mengajak anak-anak ikut serta dalam kegiatan berkebun itu, maka dia akan sadar. Berkebun itu untuk menghasilkan bahan pangan itu perlu waktu yang lama, tidak bisa instan. Dia akan sadar sehingga diharapkan mereka akan mengkonsumsi dengan wajar dan akhirnya bahan pangan itu bisa habis, tak tersisa, tidak ikut serta dalam menghasilkan sampah. Yang kedua, anak-anak kita juga akan tahu ya, mengedukasi mereka tentang pentingnya makanan-makanan yang sehat. Ya, karena dari rumah dia memproduksi bahan makanan, kemudian dia tahu mana makanan yang sehat, mana makanan yang tidak. Kita miris ya, anak-anak muda sekarang kan lebih suka mengkonsumsi yang junk food ya, yang fast food, yang kandungan nutrisinya itu lebih banyak karbohidrat, lemak, bahkan gula, yang efeknya negatif untuk kesehatan si anak itu. Nah, dengan mereka berkebun, dia akan tahu dan akan terbiasa mengkonsumsi sayur dan buah-buahan. Nah, anak-anak yang sekarang kan jarang ya mengkonsumsi sayur dan buah. Kalau makan burger pun seladanya dibuang. Kita kalau makan salad, ya utuh nggak dimakan. Karena mereka suka yang berlemak, manis, kemudian
karbohidratnya tinggi. Nah, dengan berkebun, dia akan sadar bahwa sayur dan buah-buahan itu penting, bagus untuk kesehatan, dan harapannya mereka akan lebih banyak mengkonsumsi sayur dan buah. Kemudian dengan berkebun juga kita akan lebih sadar ya, lebih sadar terhadap lingkungan, sehingga sampah-sampah di rumah itu yang biasanya kita setor ke tempat sampah itu bisa kita kelola, bisa kita manfaatkan untuk kebutuhan kebun kita. Ya, jadi kebunnya tidak lagi membutuhkan pupuk dari luar, tapi kita bisa menghasilkan sendiri pupuk itu dari rumah dan lebih aman, lebih ekonomis, nanti bisa menghasilkan bahan pangan yang lebih berkualitas. Selain hal yang tadi, apakah ada tips yang lain ya supaya ketahanan dan keamanan pangan kita lebih baik? Nah, mungkin mulai sekarang kita mulai berpikir tentang diversifikasi pangan. Jadi kita tidak hanya berpikir kalau belum makan nasi itu belum makan. Jadi kita mulai berpikir kalau kita makan talas, kita makan singkong, kita makan produk yang karbohidrat tinggi, itu juga sudah kita kategorikan sebagai makan. Ya, kadang sarapannya kita sudah makan lontong tapi ngerasa belum makan nasi, padahal lontong juga nasi gitu ya. Kita sudah makan ubi rebus misalkan, tetapi kita bilang belum makan, padahal ubi rebus sama seperti nasi, karbohidratnya tinggi dan dia bisa mengenyangkan. Nah, kalau kita bisa mendiversifikasi pangan itu, maka ketergantungan akan beras itu menjadi lebih sedikit. Nah, sehingga cadangan makanan yang ada di rumah juga tidak hanya beras tentunya. Kita bisa nanam singkong, kita bisa nanam talas, kita bisa nanam ubi jalar gitu ya, yang nanti bisa kita panen dari rumah untuk menggantikan beras. Ya, bagi teman-teman yang ingin belajar berkebun ya atau urban farming, di Trilogi ini ada komunitas yang namanya Trilogi Berkebun. Nah, kami berkegiatan secara rutin setiap hari Sabtu. Jadi teman-teman, bagi yang mau belajar berkebun seperti apa, memanfaatkan ruang, memanfaatkan lahan yang terbatas untuk menjadi kebun produktif, itu bisa datang langsung di kebun percobaan kampus Universitas Trilogi Jakarta di dekat stasiun Duren Kalibata ya, dekat di situ, namanya kampus Universitas Trilogi. Setiap hari Sabtu jam 8 sampai jam 12 itu ada komunitas yang belajar bersama-sama tentang urban farming. Jadi silahkan teman-teman datang di situ, boleh diskusi. Saya juga suka hadir di situ setiap hari Sabtu. Mau nanam apa, mau manfaatin apa, itu bisa di situ. Ya, backgroundnya macam-macam, nggak usah takut meskipun dari pengen pertanian. Silahkan bergabung. Acaranya free, dijamin menyenangkan dan mengenyangkan.